Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Azania Musdalifah. Di video ini saya akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow, atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Kali ini kita akan menerapkan teori Maslow pada novel Pulang karya Layla S. Chudori. Novel Pulang karya Layla S. Chudori mengisahkan tentang perjalanan sejarah politik Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998, terutama fokus pada masa-masa konflik politik dan kebijakan pemerintah Orde Baru. Cerita ini membawa pembaca melewati rentetan peristiwa sejarah dan perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Pada novel Pulang, kita dapat menerapkan teori Maslow sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia, kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Dalam novel ini dapat kita ambil contoh dalam kutipan berikut. Dengan semangat, aku membuka-buka dapur. Ada mie, ada daging ayam dan sayur. Aku mengangguk. Vivian segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman juga meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam rasa takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Hal itu dapat kita lihat dari kutipan berikut. Sementara waktu, kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut. Aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivian yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap melihat mengenang Surti. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan penghargaan dari orang lain. Adapun kebutuhan akan harga diri ini memungkinkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, baik penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain, guna mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupannya. Hal itu diperhatikan dalam kutipan berikut. Jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti akan kuhantam hingga jadi bubur. Ada kebutuhan aktualisasi diri. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Hal ini digambarkan dalam kutipan berikut. Aku rasa inilah takdir kita. Kau adalah koki berbakat yang tak tertandingkan. Belum pernah aku mendengar Chai berbicara sepenuh semangat seperti itu. Sekian pembahasan saya mengenai penerapan teori hierarki kebutuhan Maslow pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!